Duel maut di Semarang, 1 orang tewas. Alun-alun Pati sumbang 4 ton sampah pada malam tahun baru. SMK Bina Tunas Bakti Juwana adakan lomba memasak nasi goreng. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Rabu 3 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, seorang pria di kota Semarang terlibat duel dengan temannya sendiri setelah mendapatkan kiriman foto bersama seorang wanita yang berujung cekcok dengan istrinya. Dalam kejadian yang berujung maut tersebut, korban tewas setelah kehabisan darah. Di Jalan Sendang Indah Barat, Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada Sabtu malam, tubuh korban IB terkapar tak berdaya. Korban terlibat duel dengan tetangga yang juga merupakan sahabatnya sendiri yang bernama JS. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengungkap dan mengamankan tersangka pelaku JS. Peristiwa tersebut terjadi di saat korban tidak terima foto dirinya bersama perempuan lain dikirim melalui aplikasi WA dan diketahui oleh istrinya. Bahkan korban sempat meminta tersangka untuk menghapus, namun tidak segera dilakukan. Karena emosi, korban kemudian mencari tersangka sembari membawa 2 senjata tajam. Duel maut pun terjadi setelah keduanya bertemu hingga berujung tewasnya IB. Korban tewas saat dibawa ke rumah sakit setelah kehabisan darah. Bau kiri dari korban sehingga terluka, korban berdarah, dan setelah itu dilarikan ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Jadi dari hasil otopsi meninggal karena mati lemas, meninggal lemas karena kehabisan darah. Dari luka yang di bahu kiri itulah yang membuat korban meninggal dunia. Di hadapan polisi, tersangka mengaku bahwa foto yang dikirimkannya merupakan foto lama seorang temannya dan dirinya tidak punya maksud lain selain bercanda. Dia nyabet saya, kena geger punggung. Terus alatnya disabetkan lagi, natap pohon mangga. Terus alat itu, barang yang panjang itu jatuh. Dia ngambil yang satu itu, terus ditebaskan lagi ke saya gini, kena istri saya belakang. Nah terus saya berniat memegangi, mau saya buang. Ternyata tidak, dia menancapkan ke saya. Peristiwa tersebut sempat menghebohkan warga sekitar karena korban dan tersangka merupakan teman masa kecil. Dalam kasus ini, polisi akan berkoordinasi dengan ahli pidana karena peristiwa itu diduga ada kondisi yang membuat tersangka melakukan aksinya. Tersangka saat ini masih dalam pemeriksaan aparat Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan seorang ayah terduga pembunuh anak kandungnya sendiri di kota Semarang. Pembunuhan ditengarai karena sang ayah tidak kuat dengan perilaku anaknya yang kerap melakukan ancaman terhadap anggota keluarga yang lain. SM 59 tahun, seorang ayah terduga pembunuh anak kandungnya di wilayah Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang hanya bisa menyesali perbuatannya setelah berurusan dengan aparat kepolisian. SM diamankan tak lama setelah membunuh anak pertamanya, Guntur Surono, 22 tahun. Perbuatan SM dilakukan lantaran tidak kuat melihat tingkah anaknya yang mengancam anggota keluarga lain. Puncak kejengkelan tersangka terjadi pada Senin sore 1 Januari di saat korban pulang ke rumah dalam kondisi mabuk membawa kayu dan terlibat adu mulut dengan adiknya di dapur.
SM yang mengetahui kejadian tersebut berusaha memisah dengan merebut kayu yang dibawa korban. Korban yang memberontak mengambil pisau yang berada di dapur dan berusaha melukai adiknya, namun berhasil ditangkis oleh tersangka hingga pisau yang dibawa korban terjatuh. Ayah dan anak kandung kemudian terlibat duel hingga berujung tewasnya sang anak. Pergi, ini biar sayang, nanti kamu jangan ikut-ikut. Saya gitu. Lantas dia duel sama saya bela diri dan bela keluarga untuk keselamatan keluarga. Saya pukul kakinya, akhirnya terus saya kebut, terus saya nggak tahu diri. Ini hati kecil saya mau lumpuhkan biar gak bikin onar di masyarakat dan di keluarga. Mau saya kasih makan, siap ngasih makan, gitu. Ternyata sampai kejadian itu saya tidak mengendalikan emosi. Dengan membawa pisau dan mengancam adiknya dengan menggunakan pisau. Ketika itu juga sang bapak tersangka ini, Pak Sutikno, memukul dengan kayu. Ketika sudah memukul dengan kayu, korban terjatuh lalu dipukul kembali dengan menggunakan batu hebel. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 338 KUHP atau pasal 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Masih di Semarang, pemirsa, hujan deras yang terjadi di kota Semarang pada Senin malam mengakibatkan bagian depan sebuah rumah di Jalan Lempong Sari, Kota Semarang longsor dan menimpa rumah di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 sepeda motor yang sedang terparkir ikut terbawa longsor. Inilah kondisi bangunan rumah yang longsor yang terjadi di Jalan Lempong Sari, Kota Semarang pada Senin malam. Longsor terjadi pada bagian depan rumah Lasinem, kemudian menimpa bagian belakang rumah milik Herla yang letaknya berada di bawah rumah Lasinem. Peristiwa longsor terjadi pada Senin malam di saat hujan deras yang mengguyur Kota Semarang. Meski tidak ada korban jiwa, namun 3 sepeda motor yang terparkir di depan rumah Lasinem ikut terbawa longsor. Akibat longsor, kedua rumah warga tersebut mengalami kerusakan. Kerusakan parah dialami rumah Herla dan terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangga. Besar main ke angkringan. Ibu dengar suara itu terus apa, Bu? Langsung lari keluar, takut. Langsung lari keluar. Itu Ibu udah ada firasat? Ada longsor kemarin kan habis kerja bakti. Itu sebelumnya kan dari pihak keluarga yang di atas itu kan sudah tahu 3 hari sebelumnya, Ibu, ya. Itu ada tanda-tanda akan longsor itu, Bu. Lah kan aku udah rumongso sendiri, Mas itu udah ngerti yang bakal ada longsor lagi. Ketua RW 3 Kelurahan Lempong Sari menjelaskan wilayah RW 3 Kelurahan Lempong Sari menjadi langganan longsor hampir setiap musim penghujan. Kultur tanahnya itu memang ereng-ereng, jadi hampir setiap musim penghujan tuh ya walaupun kecil-kecil tuh selalu ada longsor. Ya ini kebetulan termasuk agak besar juga longsornya. Dan sebenarnya ini sudah kami usulkan lewat Musrenbang sudah 3-4 tahun yang lalu, tapi karena memang sesuai urutan long list sehingga memang belum bisa terrealisasi. Warga berupaya melakukan pembersihan material longsor dan evakuasi sepeda motor yang terbawa longsor. Untuk menghindari longsor susulan, longsoran ditutup dengan terpal. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak, pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU.
Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Satlantas Polresta Pati memusnahkan 1.500 knalpot brong. Knalpot brong ini hasil operasi di berbagai wilayah. Modusnya penggunanya didominasi oleh usia pelajar. Polisi musnahkan 1.500 knalpot brong hasil operasi selama 1 tahun dari berbagai wilayah seperti di Kecamatan Pati, Juwana, Sukolilo, Dukusuti, Tayu, serta Wedari Jaksa. Wilayah penyumbang terbanyak berada di Kecamatan Pati lantaran pengguna berkumpul di pusat kota serta di tempat wisata. Tak hanya itu, pengguna motor dengan knalpot brong didominasi oleh usia pelajar. Ribuan knalpot brong dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin. Maraknya temuan knalpot brong ini selain hasil operasi namun juga hasil aduan dari masyarakat yang terganggu kenyamanannya. Kasat Lantas Polresta Pati Kompol Asfauri mengungkapkan sasaran utama operasi yakni pengguna kendaraan roda yang berknalpot brong serta pemilik usaha knalpot tak standar baik penjual maupun pemasang. Sosialisasi kepada pelaku usaha dan pemasangan knalpot juga telah dilakukan. Masalah bengkel termasuk pelaku usaha juga kita sudah himbau ya. Kami dari Satgas unit kecil lengkap ya, di situ kita menghimbau kepada bengkel ya. Itu juga sudah kita himbau untuk tidak melakukan penjualan termasuk pemasangan ya. Karena apa? Kita tahu bersama bahwa ini pun juga melanggar sebenarnya, melanggar daripada aturan yang sudah ada. Kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan preventif maupun preemptif serta edukasi bagi masyarakat agar menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai standar. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, meski tidak ada kegiatan perayaan malam pergantian tahun, produksi sampah di alun-alun Pati sumbang 4 ton ke tempat pembuangan akhir TPA Sukoharjo. Dinas Lingkungan Hidup DLH Pati mencatat produksi sampah mengalami kenaikan hingga 50-70%. Meski pemerintah Pati tak memfasilitasi hiburan perayaan Tahun Baru 2024, masyarakat tetap berbondong-bondong mendatangi alun-alun Pati untuk sekedar berkumpul sambil makan bersama. DLH Pati mencatat produksi sampah pada malam pergantian Tahun Baru mencapai 4 ton. Angka ini meningkat 50 hingga 70%. Jumlah tersebut merupakan sampah Tahun Baru yang sudah ditambahkan produksi sampah harian alun-alun Pati sebanyak 500 kg. Sampah didominasi bungkus makanan dan minuman berbahan plastik. Meski begitu, jumlah itu masih kalah jika dibandingkan pada tahun 2018 ketika Pemkab Pati menggelar acara hiburan di mana produksi sampah mencapai 10 ton dalam semalam. Kepala DLH Pati Tulus Budi Harjo mengungkapkan meski telah disediakan tempat sampah di sekitar alun-alun, namun masyarakat masih banyak membuang sampah sembarangan. Untuk volumenya tidak hanya 50% ya, bisa 2-3 kali lipat, khusus yang di alun-alun, karena memang orangnya kan kemarin terfokus di sana. Tapi secara umum tadi yang saya sampaikan, biasanya kan ada spot-spot tontonan di lain tempat, yang di wilayah perkotaan, mungkin Joyo atau di alun-alun timur. Tapi kemarin yang banyak kan terfokus di depan stadion, ya mungkin bisa 3 kali lipatnya. Tulus Budi Harjo menambahkan pada momen pergantian tahun pihaknya telah menerjunkan petugas guna membersihkan sampah sekaligus menjaga taman dari kerusakan. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2024 alun-alun Pati tetap bisa digunakan untuk beraktivitas masyarakat.
Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, investasi di kawasan industri terpadu Batang atau KITB pada tahun 2023 terrealisasi sebanyak 6,8 triliun rupiah dengan belasan tenan yang masuk di dalam kawasan industri tersebut. Proses pembangunan perusahaan atau pabrik berskala besar di kawasan industri terpadu Batang yang merupakan anak usaha dari PT Dana Reksa Persero tersebut kini terus diincar oleh para pengusaha dari luar negeri, mulai dari Asia, Amerika, dan Eropa untuk berinvestasi di Grand Batang City. Direktur Operasional dan Teknik KITB, Imade Kartu mengungkapkan, sepanjang 2023 ini data yang sudah masuk sebanyak 14 tenan yang berada di fase 1. Sedangkan 13 tenan sudah melakukan perjanjian penggunaan tanah industri atau PPTI. Dari 13 tenan yang sudah menyelesaikan PPTI tersebut, 6 sudah terbangun yakni ada KCC Glass, Rumah Keramik Indonesia, Yihwan, Unipak Palsindo, Samator Indogas, Interskala Medika Solusindo yang kemungkinan pada tahun 2024 ini akan mulai produksi atau beroperasi. Ya, satu ini adalah memang mesin LG Chem ya, kita masih tunggu. Dari 13 tenan ini 6 sudah berkonstruksi. Dari 6 konstruksi ini mungkin nanti di awal tahun 2024 itu kemungkinan akan sudah ada yang beroperasi, dan untuk yang KCC Glass nanti mungkin akan beroperasi di Juni 2024. Sementara itu, sejumlah fasilitas penunjang terus ditingkatkan. Salah satunya proses konstruksi untuk pelabuhan dengan nilai kontrak sementara sekitar 200 miliar rupiah. Selain itu, gerbang tol menuju kawasan industri terpadu Batang juga sudah mulai difungsikan. Dari Kabupaten Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda,
karena Alzina Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda saksikan Jateng hari ini, pemirsa. Bawaslu Rembang membuka pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk pemilu 2024. Pada pemilu 2024 ini, Bawaslu membutuhkan 2.201 pengawas TPS. Pendaftaran pengawas TPS dilakukan di setiap kantor Panwascam. Pada proses perekrutan pengawas TPS pada pemilu tahun ini berbeda dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Saat ini syarat pendaftar pengawas TPS minimal berusia 21 tahun dengan jenjang pendidikan SMA sederajat. Anggota Bawaslu Rembang, Dofarul Mutakin mengatakan pendaftaran pengawas TPS dibuka mulai tanggal 2 hingga 6 Januari 2024. Adapun jumlah kebutuhan pengawas TPS di Rembang sebanyak 2.201 pengawas TPS. Mereka yang lolos akan bertugas mengawasi TPS pada pemilu 2024 mendatang. Seleksi pengawas TPS dari tanggal 2 sampai 6 ini pendaftarannya, kita mendapatkan pengawas TPS yang berkualitas. Karena dari segi usia
sudah diturunkan, tetapi dari segi pendidikan masih tetap SMA sederajat. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Kendal, pemirsa. KPU Kendal menerima surat suara sebanyak 812.783 surat suara. Masing-masing surat suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk surat suara DPRD Kendal belum datang, menunggu kiriman dari percetakan Temprina Bawen. Ketua KPU di Kendal, Hasanuddin, mengatakan untuk logistik selain surat suara sudah terpenuhi. Sedangkan untuk pengaturan kotak suara sudah hampir selesai. Sesuai jadwal, tanggal 5 Januari mulai pelipatan surat suara. Namun karena yang dari DPRD Kabupaten belum datang, sehingga pelipatan untuk surat suara dijadwalkan 7 Januari mendatang. Pelipatan surat suara akan dilakukan di 2 tempat, yakni di Desa Pucangrejo dan di Islamic Center Gedung Asrama Haji. Surat suara berarti yang kurang itu DPRD Kabupaten. Yang kemarin itu kan DPRD Provinsi sama DPRD RI. Nah sekarang di PPWP sama DPD RI, berarti kurang yang DPRD Kabupaten. Kita ini kan sudah selesai perakitan kota ya, nanti tinggal yang di gudang yang Pucangrejo selesaikan dulu, baru kita mulai pelipatan surat suara. Soalnya juga nunggu yang DPRD Kabupaten juga. Komisioner Bawaslu Kendal Muhammad Atoilah mengatakan selama ini pengiriman logistik pemilu Bawaslu belum menemukan indikasi kerusakan maupun kesalahan. Terus terkait antara lokasi pengiriman sampai lokasi datangnya itu kan sudah kita perhitungkan juga seperti itu. Sampai saat ini belum ada temuan semacam itu. Paling catatan ini kan di Kendal ada dua gudang logistik, jadi dalam pengawasannya tentu kita lebih ekstra seperti itu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi,
segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Guna memberikan kesempatan kepada guru untuk berkreasi, SMK Bina Tunas Bakti Juwana menggelar lomba memasak nasi goreng untuk guru laki-laki. Uniknya, pada lomba ini peserta berkreasi sesuai dengan khas jurusan masing-masing. Terdapat 9 kelompok mengikuti lomba memasak nasi goreng. Setiap peserta adalah laki-laki dan wajib menyajikan nasi goreng khas jurusan masing-masing. Pada lomba ini peserta diberi waktu 1 jam dan wajib menyajikan 10 porsi nasi goreng. Pada lomba memasak nasi goreng ini, tim dari Teknik Kendaraan Ringan atau TKR berhasil menjadi juara. Karya nasi gorengnya diberi nama nasi goreng Mbah Buyut. Ciri khas nasi goreng Mbah Buyut adalah tidak menggunakan saus dan tidak menggunakan kecap sama sekali, di mana nasi goreng tersebut hanya menggunakan rempah zaman kuno. Edi Cahyono, ketua kelompok tim TKR, menuturkan bahwa nasi goreng menggunakan resep yang sudah turun-temurun. Nasi goreng Mbah Buyut
tanpa kecap, tanpa saus. Yang mana nasi goreng ini bisa disajikan di desa-desa zaman dulu, waktu saya masih kecil. Menjadi andalannya apa, Mas? Yang menjadi andalan kita menggunakan ini kompor berbahan bakar minyak jelantah dan menggunakan tenaga surya. Lomba memasak nasi goreng ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-54 SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV mengabarkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Polisi mengamankan seorang ayah terduga pembunuh anak kandungnya sendiri di Kota Semarang. Pembunuhan ditengarai karena sang ayah tidak kuat dengan perilaku anaknya yang kerap melakukan ancaman terhadap anggota keluarga yang lain. KPU Kendal menerima surat suara sebanyak 812.783. Surat suara masing-masing surat suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk surat suara DPRD Kendal belum datang, menunggu kiriman dari percetakan Temprina Bawen. Meski tidak ada kegiatan perayaan malam pergantian tahun, produksi sampah di alun-alun Pati sumbang 4 ton ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sukoharjo. Dinas Lingkungan Hidup DLH Pati mencatat produksi sampah mengalami kenaikan hingga 50-70%. Guna memberikan kesempatan kepada guru untuk berkreasi, SMK Bina Tunas Bakti Juwana menggelar lomba memasak nasi goreng untuk guru laki-laki. Uniknya, pada lomba ini peserta berkreasi sesuai khas jurusan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.